Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sebagaimana biasanya, kita panjatkan dulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat ya, dukungan atas channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini masih bisa tetap eksis menemui kalian-kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua pewer-pewerku yang baru, yang lama, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang dari ujung barat dan sampai ujung timur ya. Aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Aku ucapkan terima kasih dan doa-doa baiknya juga terima kasih. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semua. Oke, ini sepertinya masih belum bisa kita kerucutkan ya. Kemarin seri 3, sekarang seri yang keempat. Seri yang keempat. Seperti janjiku kemarin, aku membidik dari sisi historis ya, sejarah. Meskipun sejarah itu bersifat relatif ya, tetapi itu perlu juga untuk kita lihat, dan yang namanya relatif monggo silahkan, mungkin di antara pewer ada yang tidak setuju dengan sejarah yang aku ambil kemarin dengan menggunakan referensi dari Haikal ya, dari Haikal, monggo saja, tidak ada masalah. Dari sejarah yang telah aku tampilkan kemarin bisa kita ambil kesimpulan, yaitu adanya satu, persiapan apa untuk hijrah, dua, perjalanan ya, tiga, pembangunan Masjidil Aqsa, perjalanan. Inilah Isra. Kaget kamu ya, ini Isra ini. Ya, jadi Quran surat Al-Isra, aku kan kemarin sudah tanya, pernah nggak kamu merenungkan ketika kamu baca Quran surat Al-Isra ya, kira-kira itu surat itu sebetulnya menceritakan peristiwa apa sih? Pernah nggak? Makanya kalau ngaji itu dicermati, nggak usah banyak-banyak, dicermati gitu ya. Sehingga kamu tahu ya, sebetulnya Al-Quran itu, khususnya Quran surat Al-Isra atau surat Bani Israel yang ke-17 suratnya dan ke-1 ayatnya itu menceritakan tentang apa? Gitu loh. Apakah benar itu menceritakan seperti yang kamu pahami sekarang ini? Ya. Makanya aku katakan, aku menampilkan sejarah, sesungguhnya Al-Isra surat 17 ayat 1 itu menjelaskan tentang sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi bersama saudara-saudara muslim. Kenapa harus hijrah? Kenapa harus perjalanannya itu Isra? Dan nanti membangun Masjid Quba. Jadi kalau ini sebagai Isra-nya, Masjid Quba inilah Al-Aqsa-nya. Masjid Dil Aqsa, jauh. Karena dia guidingnya itu menuntun Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar itu muter jalannya. Jadi menjadi jauh. Karena apa? Harus menempuh jalan-jalan yang tidak biasa dilalui untuk menghindari kejaran para bajingan-bajingan Arab kafir Quraisy itu. Ini Isra. Ini Masjidil Aqsa. Isra sudah aku jelaskan, dia bisa dipahami perjalanan malam hari, tapi bisa juga dipahami sebagai perjalanan rahasia. Isra. Kenapa rahasia? Karena saudara-saudara muslim kita dalam ancaman kekuatan kafir Quraisy. Kalau dia nggak sembunyi-sembunyi, nggak rahasia, nggak Isra,
ya habis. Gitu loh ya. Jadi paham ya? Paham kerangka yang aku bangun. Ya. Kalau kemarin aku membidik dari sudut historis, sekarang aku akan menjelaskan kamu dari sudut alkitabiahnya. Apakah historis ini didukung dengan alkitabiah? Kita lihat nanti. Ya. Oke. Tapi sebelumnya aku akan mengomentari dulu komen-komen yang masuk dari saudara-saudara tercintaku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mas NE, izin membagikan guru. Ya monggo, silahkan Kang Mas ya. Justru itu memang yang aku harapkan. Kalian supaya tidak kosong, artinya punya andil dalam berdakwah ini, bagikanlah ya. Membagikan link kan nggak repot ke grup WA yang kalian miliki ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bahwa tercatat bahwa Kang Mas NE punya andil dakwah, yaitu membagikan kajian-kajian dari Gus Wedi gitu. Bagikan saja, kan kita juga tidak memaksa. Setidaknya ini loh ada second opinion, monggo silahkan. Anda terima monggo, enggak juga enggak ada masalah kan gitu. Tapi setidaknya dengan tersebarnya kajian-kajian ini itu akan menjadi sesuatu yang bisa dalam tanda kutip terabadikan gitu loh. Artinya akan tersimpan dalam kesadaran-kesadaran umat Islam kita, sehingga umat Islam kita ketika diajak diskusi oleh teman-teman Kristen itu nggak deso gitu loh, nggak malu-maluin, datanya akurat, ya, nggak ngisi-ngisi nih, nggak malu-maluin. Sehingga tuduhan bahwa Al-Quran itu sehubungan dengan Masjidil Aqsa terjadi anakronisme itu mentah seperti ini. Bagiku Masjidil Aqsa itu ada Masjid Kuba itu. Bisa saja terjadi kesamaan nama, yang di sana juga namanya Masjidil Aqsa. Ya monggo saja. Tapi kalau itu mau dikorek itu menarik loh. Pertama, kenapa dia disebut masjid? Apakah di sana itu sudah ada umat Islam? Apakah Islam sudah sampai di sana? Jangan-jangan jangankan Islam sampai ke sana, Islam dalam teritorial Mekah aja itu belum terkendali. Apakah sudah ada dakwah di sana sehingga orang menggunakan itu tempat sujud? Kalau misalkan itu ditarik ke Yahudi, memang sepertinya ada sebuah kebiasaan. Artinya yang sholat itu bukan orang Islam, tapi saudara tua kita Yahudi. Cuman juga itu perlu didiskusikan. Kalau ada teman-teman Yahudi itu lebih enak. Bagaimana sebetulnya sejarahnya? Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Yang kasih nama Masjidil Aqsa itu siapa? Karena itu nama itu ada di Al-Quran. Taruhlah ya, kita nggak usah main kenceng-kencengan lah ya. Kita main saling terbuka saja. Taruhlah bangunannya ada, tapi namanya di Al-Quran sudah ada loh. Sekarang kan menjadi sebuah pertanyaan, apakah Masjidil Aqsa yang dianggap oleh Al-Quran itu Masjidil Aqsa yang di Palestina? Kalau aku tidak, itu Masjidil Aqsa yang dianggap itu adalah Masjid Kubah ini. Jadi terlepas mau di Masjidil Aqsa itu dibangun tahun berapa, gue kagak ada urusan sama itu. Seperti kemarin berkali-kali aku kasih analogi, ada dua wanita namanya Usna. Lah Usna yang mana, yang istrinya Gus Beti? Bisa saja namanya sama. Seperti ini, aku ulangi lagi. Ya. Ada satu surat namanya dua, ada dua surat namanya sama. Kalau yang surat Al-Isra itu satu surat dua nama. Bisa Al-Isra, bisa Bani Israel. Nanti Al-Muzamil dengan apa yang berkemul itu le? Surat Al-Muzamil sama surat coba lihat itu anu kok itu apa? Urutan. Surat Al-Muzamil ketik apa? Setelah di atas bawah surat Al-Muzamil. Itu kan sebetulnya artinya sama-sama berselimut. Cuman yang satu berkemul, yang satu berselimut. Apa bedanya berkemul dengan berselimut? Dan kalian harus tahu berselimut apa. Itu maksudnya berselimut masalah. Al-Muzamil sama apa? Mudasir.
Itu sebetulnya sama-sama bisa diartikan berkemul, bisa diartikan berselimut. Nah, berselimut yang mana dulu? Sama ini Masjidil Aqsa bisa aja namanya sama. Masjidil Aqsa yang mana dulu? Ya. Jadi itu nanti semakin kita ketahui kalau kajian ini semakin mengkerucut. Cuman dari ya kembali selera belajar itu memang mempengaruhi, dan publik YouTube itu bukan publik akademis sih ya. Mereka karena begini, kalau aku amati dari kajian-kajianku yang itu berseri, itu semakin ke ujung tuh semakin sedikit viewernya. Tapi tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Aku hanya kasih tahu aja. Itu namanya tidak akademis. Kalau akademis seharusnya semakin kesini semakin banyak. Atau paling tidak tetap. Kalau awalnya 1.000, kesininya tetap. Karena orang ingin tahu. Seperti ini kan ada komen-komen yang bagus itu. Aku pingin tahu yang seri keempat gimana ya. Kemarin seri kedua, pingin tahu seri ketiga gimana ya. Terus sekarang seri ketiga, pingin tahu seri keempat gimana. Seharusnya kerangka berpikir jiwa-jiwa akademis itu seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan viewer, karena viewer itu juga bebas-bebas aja mau nonton mau enggak. Kan kita nggak punya otoritas. Ya, itulah bukti bahwa memang publik YouTube itu bukan publik akademis. Ya, ada yang akademis, cuman itu persentasenya kecil gitu. Ya, dan ini sepertinya nanti akan berseri lagi. Ini kita masih bahas Isra loh ya, belum Mi'raj. Nanti Mi'raj ada lagi. Ini masih Isra-nya, belum Mi'rajnya. Sehingga kamu nanti tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Gitu. Ya. Oke. Komen dari Mas NE matur nuwun, terima kasih Mas, silahkan. Dan juga kepada yang lain aku ingin kembali, silahkan meng-share kajian-kajian dariku seperti ini ya. Dan semoga itu menjadi amal soleh, menjadi catatan langit untuk kalian semuanya. Berikutnya ide, nggak tahu ini Mas atau Mbak ya. Alhamdulillah, terima kasihku sangat beda dengan yang saya ketahui sebelumnya. Ya Gus sampaikan lebih masuk akal. Saya merasa tercerahkan, terima kasih banyak Gus. Nggak tahu aku maksudnya apa ini. Ya Gus sampean mungkin ya. Ya Gus sampean lebih masuk akal. Saya merasa tercerahkan, terima kasih banyak Gus. Oke, terima kasih kembali untuk saudaraku, saudara atau saudari ini ya, karena nggak ada gambarnya, adanya hanya huruf I ya. Mbak atau Mas Ide ini terima kasih kembali ya. Memang ini aku sudah berulang kali mengatakan bahwa kajian-kajianku itu selalu anti mainstream, dia selalu overlapping ya, atau overlapping itu mengadakan lompatan-lompatan pemikiran, tidak seperti biasanya. Ya memang sih beresiko ya, salah satu resikonya tidak populer. Ya, seperti itu. Dan salah satu lagi, ketika Anda menyampaikan itu, Anda harus siap-siap dengan statement-statement yang akan distempelkan kepada Anda ya. Ya biasalah ya. Itu dunia sosiologisnya seperti itu biasa. Yang penting ketika Anda sudah yakin pada sebuah kebenaran, di mana keyakinan itu berdasarkan pengetahuan, jalanlah pada jalan itu dan jangan pernah ragu ya. Kalau nanti ada yang nempel, oh ini pemikiran sesat, oh ini gini, ya sudah biarin aja. Kalau mereka ajak diskusi ya kita layani, monggo silahkan gitu. Seperti aku ini membuka diskusi pada siapa saja yang memang menurutku dia punya kompeten untuk berhadapan dengan aku, ya aku akan layani. Mungkin ada di antara kalian yang bersedia menjadi EO ya, kita diskusikan di mana gitu, di kafe atau di apa. Kalau di gedung itu terlalu mahal biayanya, sewa gedung aja itu 15 juta, belum lagi tetek bengeknya gitu. Enggak apa-apa. Karena apa? Kalau memang ini salah ya aku tinggalkan. Aku akan taslim kepada yang benar. Akademis itu begitu. Jadi bukan menang salah, tapi benar salah gitu. Tapi kan ya jangan langsung tiba-tiba dibilang ini sesat, ini salah. Ya aku nanti yang ngomong mbahmu kui. Aku ngomong gitu dong. Ya. Oke, Mbak Mas Ide matur nuwun, itu yang aku sampaikan memang berbeda ya kajian ini. Masalah jenengan dapat tercerahkan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, semoga
tercerahnya itu menjadikan sesuatu yang baik bagi channel ini, dan kebaikan itu dalam ujung pahala yang itu tercurahkan juga kepada semuanya saudara-saudaraku yang mendukung, yang bersolawat atas channel ini, lewat itu infak dakwah maupun lewat anti script ya, anti download, dan ikut membagikan kajian-kajian ini. Aku tidak mau menikmatinya itu sendirian. Aku ingin menikmati kita dalam kebersamaan, dan pahalanya itu juga tercurahkan kepada kalian semua ya. Seperti yang sering aku kutip, apabila seseorang mendapatkan hidayah atau tercerah lewat usahamu, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Itu hadis dari Kanjeng Nabi kita ya. Dan alhamdulillah untuk sekian kalinya sudah banyak yang tercerahkan lewat kajian-kajian kita saat ini adalah Mbak atau Mas Ide ini. Oke, matur nuwun Mas Ide, salam untuk keluarga di rumah. Mbak GF, alhamdulillah Palu nyimak, sehat selalu Tuan Guru, sehat selalu bersama keluarga dan selalu dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Nggih, matur nuwun, terima kasih Mbak GF ya. Mbak GF itu juga aktif di Facebook. Kalau unggahan-unggahan di Facebooknya Gus Meti cenderung nakal ya. Ya memang dasarnya nakal, namanya aja bedik. Bedik itu nakal, itu bahasa Jawa. Ya dimaklumi aja lah ya. Tapi sepertinya Mbak GF ini bisa memahami kok ya. Dimana kan kita kalau serius-serius terus juga jenuh ya, sedikit-sedikit gurauan lah ya gitu. Oke, matur nuwun Mbak GF ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Palu. Ini juga senior kita ini. Berikutnya ini juga aku nggak tahu karena nggak ada gambarnya dan aku belum kenal orangnya. Ini MM ya. Apakah Mbak atau Kak Mas? Mohon maaf kalau salah. Semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar segala sesuatunya. Amin. Nggih, matur nuwun Mbak atau Mas MM ya. Aku ulangi lagi, tolong daerah asalnya disertakan ya untuk komentator-komentator berikutnya supaya aku tahu, oh kita punya saudara di sini seperti Mbak GF itu di Palu ya, terus kalian di mana, tolong disertakan supaya kita merasa oh kita punya saudara banyak di mana-mana gitu ya. Oke, untuk Mas MR, Cilegon nyimak Gus, saya suka dengan kajiannya, bisa belajar di sini. Oke, matur nuwun. Kalau bahasa Sundanya atur nuhun. Kalau bahasa Cilegon enggak tahu ya. Cilegon itu jaseng. Jaseng itu Jawa Serang. Bahasanya itu tidak sehalus bahasa Sunda ya, tapi sepertinya perpaduan Jawa Sunda ya, Jasunda. Itu kalau kami nyebut itu waktu di Sumatera dulu jaseng, dan guru agamaku waktu SMP itu almarhum Pak siapa ya, semoga Allah selalu merahmatinya. Sebetulnya aku tidak tahu pasti apakah beliau sudah almarhum, tapi kalau lihat usianya pada waktu itu sudah sepuh dan sampai sekarang mestinya almarhum. Tapi kalaupun belum almarhum semoga sehat selalu. Kalaupun sudah almarhum semoga Allah selalu merahmatimu guruku. Itu dari jaseng. Jaseng itu Jawa Serang. Nggak tahu kalau terima kasih Jawa Serang itu apa ya. Nggak tahu ya. Kalau bahasa Sunda kan atur nuhun, Jawa matur nuhun gitu ya. Nggih, matur nuhun Mas MR yang ada di Cilegon ya. Semoga kerasan belajar di sini dan apa yang didapatkan di sini silakan bagikan kepada yang lain, karena ilmu itu zakatnya dibagikan ya. Kalau Anda punya ilmu itu bagikan dan nggak usah medit. Jangan pelit sama ilmu. Nanti Allah ganti dikasih ilmu yang baru ya. Nggak usah medit-medit, dibagikan. Justru kalau nggak kita bagikan nanti kita dapat sanksi bahwa kita belum bayar zakatnya. Cilegon ya, aku kalau ke Sumatera itu biasanya sampai Cilegon itu pagi kalau naik bis malam. Kalau dari Jawa ke Sumatera, kalau dari Sumatera ke Jawa sampai Cilegon itu petang. Maghrib, kadang-kadang jelang isya, tidak tentu, lihat situasi kondisi jalan. Siapa tahu kita nanti satu waktu bisa ketemu di Cilegon ya, Mas MR atau Pak MR ini. Matur nuwun, terima kasih Mas. Berikutnya Mas ini, Mas IM. Ngaji yang sebenarnya ngaji, nggak pamer ilmu Gus. Alhamdulillah sehat terus Gus, biar bisa kasih ilmu. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas
IM ini ya. Ya benar bahwa ngaji itu bukan pamer ilmu ya. Ngaji itu ya yang deres kalau orang Jawa bilang, meneliti, mencari kebenaran gitu ya. Daripada pamer ilmu kan enak pamer bojo. Lagunya siapa itu pamer bojo? Itu kalau nggak salah pamer bojo itu lagunya almarhum Didik Kempot yang semoga Allah merahmatinya ya. Didik Kempot subhanallah ya. Di ujung kehidupannya mencatat sebuah catatan dengan tinta emas, menyumbangkan 7 miliar kalau nggak salah saat itu untuk dana menanggulangi COVID ya, di mana beliaunya show dengan salah satu TV swasta bekerja sama, dan sumbangan itu 7 miliar murni full diberikan semua. Almarhum Mas Didi nggak minta bagian apapun, itu aku ikuti beritanya. Bahkan Mbak Rosia Nasilalahi itu sebagai apanya ya, yang menjembatani antara pihak TV gitulah katakanlah ya, karena beliau penyiar di sana, dengan Mas Didi almarhum ini ditawari. Mas Didi bilang oh enggak, itu silahkan diambil semua untuk disumbangkan, dan itu disumbangkan melalui 2 lembaga dakwah Islam terkenal yang sudah tertua juga di negeri ini ya. Dan itu Mas Didi sekali lagi tidak mengambil sepeser pun. Bahkan musisinya itu kan tidak ke Jakarta, tapi musiknya itu ada di Jawa, di Solo kalau nggak salah ya, atau di mana, tolong kalau salah. Itu di apa namanya tuh, disiarkan ke Jakarta. Jadi bukan orangnya ke Jakarta, bukan. Sekarang kan teknologi canggih ya. Seperti aku di sini bisa saja dimasukkan ke TV tanpa aku harus di stasiun TV Jakarta. Dan itu semua pemusik-pemusiknya yang bayari itu almarhum Mas Didi. Coba, apakah selama hidup kita bisa memberikan 7 miliar untuk kehidupan orang lain? Yang tadi pagi dalam Mampir Ngombe sudah aku sampaikan ya, bahwa kita itu hidup itu harus menghidupkan orang lain. Jangan sampai bahwa hidupmu itu dengan cara mematikan orang lain. Kamu matikan orang lain supaya kamu hidup, itu bukan Islam begitu. Ya. Almarhum Mas Didi menjaga kehidupan dengan menyumbangkan 7 miliar. Apa kita bisa seperti itu? Kan tidak bisa. Ya begitulah ya. Orang akan melakukan kebaikan dengan kebisaannya sendiri-sendiri. Maka kita doakan semoga almarhum Mas Didi selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Agung dalam tidur panjangnya. Nggak tahu tadi kok nyelonong ke Mas Didi ya, karena aku ngutip lagu Pamer Bojo itu tadi ya. Mengomentari lagu pamer ilmu. Berikutnya Mas HS. Waduh, ini aku jadi segan ini. Mas HS ini, Assalamualaikum Gus, Bukit Tinggi, Koto orang Minang. Menyimak Gus, izin bertanya Gus, bagaimana cara kita supaya cerdas memahami diksi serta narasi yang bersifat metafora dalam Al-Quran? Sungkan aku, karena apa? Bukit Tinggi ini tempatnya orang pintar. Ya. Bukit Tinggi ini tempatnya orang pintar. Aku singgah di Bukit Tinggi sekitar tahun 77. Pada waktu itu bis yang terkenal itu si Bual Buali ada, tapi masih di bawah nama besar ALS dan ANS ya. Aku pada waktu itu pagi, ada jam itu, jam gadang atau apa namanya itu, jalan-jalan ke pasar Bukit Tinggi, dan kita sempat makan di sana. Yang ya tahulah, orang Sumatera itu seleranya pedas, dan masakan Padang itu subhanallah. Orang Bukit Tinggi ini banyak orang-orang pintar, jadi sungkan aku. Ya, Mas HS, bagaimana cara kita supaya cerdas memahami diksi serta narasi yang bersifat metafor di dalam Al-Quran? Begini Mas HS, menurut teori sorob nahu, berkali-kali aku bilang sorob nahu ya, bukan nahu sorob ya. Kita harus tahu bahwa isim itu kan terbagi menjadi 2. Ada isim zat, ada isim makna. Nah, kita harus tahu itu isim zat atau isim makna. Kita harus tahu konteksnya, konteks kalimatnya gimana. Di situ nanti kita bisa lihat. Itu cara paling mudah Mas. Seperti nanti kita akan bahas tentang jannah ya.
khususnya di surat An-Najm, atau Mas bisa lihat dulu kajianku tentang kita mendekonstruksi terjemahan surat Al-Najm yang itu fatal ya, dan sudah kita dekonstruksi. Di mana itu nanti akan kita bicarakan ketika kita membahas tentang Isra. Saat ini kan kita Mi'raj. Saat ini kita membahas Mi'raj, belum Isra-nya. Nanti ketika Isra kita akan ketemu di sana di surat An-Najm. Jadi gitu Mas ya. Nanti ada diksi itu ketika dia ketemu isim ya. Isim itu kita bisa lihat itu isim zat atau isim makna. Gitu ya. Makanya ketika Kanjeng Nabi Sulaiman ketemu semut itu ya harus dipahami bahwa jangan kita pahami benar-benar semut gitu loh. Seperti di Surabaya ada stasiun semut, kan kita bisa lihat konteksnya. Oh, ini stasiun semut. Oh, berarti semut itu hanya nama. Kalau nggak percaya kita uji lapangan, kita jalan-jalan ke stasiun semut, di sana yang jual tiket ya manusia, yang beli tiket ya manusia, yang masinisnya, iya deh, supir kereta api masinis. Masinisnya ya manusia, yang dagang asongan ya manusia, yang datang pergi dan manusia. Begitu tetap disebut stasiun semut. Bukan berarti di sana semut semua gitu. Gitu yang bisa aku sampaikan Mas HS. Nanti kita akan ketemu ketika kita pada gilirannya membahas tentang Mi'raj ya. Di sana kita akan ketemu bagaimana memahami jannah itu harus diterjemahkan secara isim zat atau isim makna. Sementara itu dulu Mas G. Semoga memuaskan. Berkali-kali aku sebenarnya sungkan jawab karena Bukit Tinggi ini tempatnya orang pintar. Mas IA yang sekarang ada di Kreco Surakarta, semoga sukses selalu dalam karirnya. Ini juga senior kita ini ya. Sejak pertama kali channel ini dibangun, beliaunya sudah mendukung sampai sekarang ya. Ini namanya tulisannya pakai huruf Ibrani, aku nggak bisa baca. Mantul Gus, tolong disebutkan asalnya dari mana. Ditunggu episode keempatnya. Nah ini yang aku bilang, ini jiwa akademis tuh seperti ini. Dia penasaran. Oh ini ketika episode 2 penasaran, episode ketiga gimana ya. Sampai episode 3 masih penasaran, episode keempat gimana ya. Karena memang kajian ini berseri. Ini namanya jiwa akademis ya, seperti Mas ini. Dia akan mencari tahu sampai sebenar-benarnya tahu. Kalau semua berpikir dengan jiwa akademis seperti Mas ini, yang menanyakan ditunggu episode keempatnya, itu jumlah viewer dari seri pertama ke seri yang berikutnya sampai ketiga, keempat, atau nanti selesainya di keenam atau keberapa, itu paling tidak sama atau semakin membesar. Tapi faktanya semakin mengerucut, semakin kecil. Karena apa? Ya itulah yang aku bilang tadi bahwa memang publik YouTube itu, masyarakat itu bukan masyarakat akademis. Ada yang berpikir akademis tapi itu hanya beberapa persen saja. Lah aku ngajak saudara-saudaraku yang Islam ini, mari kita berjiwa akademis. Karena agama kita mengajarkan Iqra. Ya. Itu sudah pesan bahwa kita harus berkarakter akademis. Ya, kita sudah dipesankan disuruh Iqra. Lah kalau kita malas Iqra gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, matur nuwun Mas. Ini sekarang kita sudah masuk episode yang keempat. Untuk Mas IS ini sahabat tercinta dari Depok ya. Depok tetangganya Bogor gitu ya. Dan Bekasi. Kalau aku dulu di Depok di Citayam ya, daerah Citayam. Ngomong dengan saudara-saudara kita yang Betawi itu juga cukup asik ya. Kalau bilang sakit kepala itu puyeng, kepala gue puyeng. Asik gitu, merasa ada sesuatu yang menarik gitu ya. Komentar dia kalau aku lihat masih di dalam, ya nggak masalah proses, masih di dalam kerangka berpikir yang lama, meskipun coba melangkah ke kerangka berpikir yang baru yang aku tawarkan. Nggak apa-apa, itu proses ya, itu proses. LYB, alhamdulillah, titik terang makin jelas. Alhamdulillah, subhanallah ya, aktif terus berpikir. Subhanallah itu Allah itu berpikir aktif. Kita pun juga harus mengikuti berpikir aktif terus ya. Mengikuti terus gitu maksudku. Seperti Mas LYB ini ya.
mulai titik terang dia, mulai jelas. Jadi kajianku itu kan mulai yang umum, dia mengerucut, mengerucut, mengerucut sampai satu titik, nanti mengambil kesimpulan. Gitu. Ya. Berikutnya PBK. Assalamualaikum, Samarinda. Bagaimana kabar Samarinda? Semoga tidak banjir lagi, ya. Aku ada cukup lama, biasanya sekitar semingguan kalau ke Samarinda ya. Kita dakwah keliling. Aku dulu tinggal di Jalan Biawan nomor 11 Samarinda. Di sana markas dakwah Arimatea dulu ya. Samarinda, Samarinda. Kalau aku sama Usna, karena istriku Usna. Jangan terlalu serius, nanti serius. Kalau kalau Mas ini istrinya Rinda, jadi Samarinda. Kalau aku sama Usna. Enggak ya, jangan terlalu serius. Saya mengikuti kajian Ustadz sebelah tentang sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau masih kafir Gus di peristiwa hijrah. Bahkan yang berjaga bila muslimin keluar dari Mekah akan disiksa bila ketahuan. Allahu a'lam bishawab. Oke Mas PBK, matur mbah nuwun, terima kasih atas masukannya. Berarti pada saat itu sahabat Umar belum berislam ya, belum bersahadat. Bahkan beliau ikut berkolaborasi gitulah kira-kira ya terhadap kejahatan bajingan-bajingan Arab itu yang mau membunuh Kanjeng Nabi ya. Berarti selesai jawabannya pada saat itu sahabat Umar memang belum bersahadat. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana sahabat Utsman? Itu kan menjadi misteri juga ya. Kemana sahabat Utsman? Karena dari berbagai literatur itu enggak tersebutkan selain sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali yang sangat-sangat heroik yang sudah kita bacakan kemarin. Memang itulah dalam sejarah juga terkandung sisi-sisi sisi-sisi yang misterius. Kalau kita tanya pakar sejarah, baik itu wartawan sekalipun, kemana sebetulnya posisi Bung Karno ketika pecah G30 SPKI? Itu tidak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Ya. Memang dalam sejarah pun ada sisi-sisi misterius yang itu tidak terungkap. Jadi kita harus hati-hati juga baca sejarah, jangan gampang menyalahkan dan jangan gampang membenarkan. Kita coba merangkai seperti merangkai puzzle itu ya. Seperti ini, kemana sahabat Umar? Ternyata terjawab, oh beliau belum bersahadat, artinya masih ada di seberang jalan. Terus kemana sahabat Utsman? Ini yang belum terjawab. Oke, matur nuwun Mas informasinya. Mas SS, Gus, tidak ada kurban terjemahan Gus. Yang ada adalah kepahaman yang tidak tepat dari para penerjemah terhadap suatu kata, kalimat, dan garis miring atau ayat. Ini suatu kepastian. Mereka yang tidak membaca Al-Quran pada terjemahan pun dapat keliru. Apakah keadaan itu dapat disebut sebagai kurban musab Al-Quran? Mengalami derita musab. Oke, yang aku maksud begini, terjemahan itu absolut atau tidak? Coba, kalau kamu ngikuti kajianku secara rutin sejak awal, kamu tahu bahwa terjemahan itu relatif, dia tidak absolut. Ya, penafsiran juga begitu. Nanti kita bisa lihat mana ya buku tafsirnya. Buku tafsirnya siapa yang terkenal itu ketika menafsirkan besi surat Al-Hadid itu dia salah. Dan itu tafsirannya sudah terkenal. Ini Jalalain ini. Ya. Jalalain ini. Jalalain ini orang dua ternyata, Jalal dan Lain ini. Yang diplesetkan orang untuk guyonan bisa disebut jalan lain. Ini ada dua seri ini, ya. Sampai sekarang aku belum sempat bagikan ke kalian ya. Banyak yang harus kita bagikan. Ini juga harus kita bagikan nih. Kapan waktunya belum ada. Ya, ini salah ketika menafsirkan surat Al-Hadid ya. Karena dia ketika menafsirkan itu ya maklum dia bukan saintis. Bagaimana besi bisa jatuh dari langit itu, turun dari langit? Dia katakan bahwa menciptakan besi padahal tidak ada holak di situ ya. Tapi itulah nanti ya, itu sebagai contoh saja bahwa
penafsiran itu kan langkah kedua setelah terjemahan dan itu relatif. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa terjemahan itu absolut. Maka dari itu derita terjemahan itu ada. Artinya apa? Ketika kamu memberikan cek kosong pada si penerjemah, kamu anggap si penerjemah itu sudah benar padahal itu salah. Itu yang aku maksud derita terjemahan. Makanya aku mengajak kalian, ayo kita belajar ke original teksnya yuk gitu. Tapi bukan berarti aku ini sudah canggih berbahasa Al-Quran. Enggak loh ya, jangan salah paham loh ya. Aku ini backgroundku itu jalanan, aku nggak pernah mondok, nggak pernah apa-apa. Jangan kamu anggap aku ini paham diksi-diksi narasi dalam Al-Quran, enggak. Cuman aku memberdayakan logikaku, cara berpikirku itu supaya dia expand. Aku cukup lihat saja, karena kalau aku harus belajar, itu eranya itulah. Itu yang masih kelas 1 SMA itu, ya bolehlah belajar bahasa Arabian secara detail. Kalau aku sudah hilang waktu, kalau harus ke sana mundur lagi, maka aku menggunakan sebuah metodologi. Kalau ada diksi yang itu meragukan, maka aku tanyakan kepada ahlinya. Metodologi yang aku pakai begitu. Seperti lailan dan lailatan, itu aku tanyakan gimana sih sebetulnya ini. Dan teman-teman yang aku anggap sangat representatif tentang bahasa Arabian dan bahasa Araban itu sudah tahu seleraku gimana. Mereka nggak berani memberikan tafsiran kepada aku. Pasti yang diberikan itu terjemahan tekstualnya itu begini. Nah, nanti yang nafsirkan aku sendiri. Itu yang aku maksud derita terjemahan. Dan kita kan alhamdulillah masih dikasih original teksnya. Kembali saja ke original teksnya. Ini alhamdulillah yang harus kita syukuri. Tidak sama dengan teman-teman kita. Mana le Bible itu? Teman-teman kita agak sedikit sulit karena mereka ini terjemahan, ini bukan kitab Injil, ini terjemahan Injil. Karena kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Dan di sini bisa saja salah terjemahan. Sama dengan yang lain, Al-Quran itu bisa salah terjemahan. Nah, kalau kamu hanya bermodalkan terjemahan dan terjemahannya itu salah karena dia relatif, bisa benar bisa salah, kamu menjadi sindrom derita terjemahan. Itu yang aku maksud. Kalau mushaf mana ada? Mushaf itu absolut. Ya, jadi tidak ada derita mushaf, nggak ada. Mushaf itu absolut. Ini absolut nih. Nih ya, nampak ya. Ini absolut. Ini relatif gitu loh. Ya. Jadi nggak ada derita mushaf, yang ada derita terjemahan gitu. Ya, aku ngajak kalian semua, ayolah kita belajar ke diksi original teksnya gitu. Yang aku maksud. Oke, Mas SS semoga bisa dipahami ya. Terus Mas LYB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikarang Bekasi hadir Gus. Oke, matur nuwun. Derita terjemahan istilah yang keren tuh. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai familiar dan mulai kita sosialisasikan bagi mereka yang tidak mau kembali ke original teksnya. Itu kita sebut kaum-kaum yang mengalami derita terjemahan, ya, derita terjemahan. Mas JK ini juga senior kita. Izinkan saya bersujud di depan panjenengan, Gus. Aku takut nanti teman-teman lain yang belum paham dengan diksi bersujud itu jadi, waduh kok begitu ya. Tapi insya Allah kalau yang sudah mengikuti kajian ini terus paham lah ya, bahwa bersujud itu ada dua dimensi. Dimensi transenden atau dimensi yang imanen ya. Kalau yang kudus itu transenden ya. Aku sudah jelaskan kemarin, kudus itu bukan suci, terpisah ya. Yang dimaksud oleh senior kita ini Mas JK ini adalah bersujud yang imanen, artinya memberi hormat gitu. Nggih, salam sujud juga untuk Kang Masku JK ya. Mas JK, aku lupa kamu di mana? Tolong nanti disebutkan asalnya ya. Salam juga untuk keluarga di rumah, nggih Mas, untuk keluarga panjenengan semuanya lah ya, semoga sehat selalu. Berikutnya Mas RB. Maha suci itu dimaksudkan dari apa gitu?
Maha suci itu dimaksudkan dari fitnahan keji, ketidakpercayaan, ejekan para kafir atas peristiwa Isra Mi'raj. Sama halnya dengan Allah, Allah mensucikan dirinya dari binaan bahwa dia punya anak. Maka Quran dibarengi dengan lafaz subhana. Dan fungsi subhana juga dikatakan sebagai kalimat takjub yang di luar dimensi kita. Kalau Arabian ya nahu sorob, ya kalau kamu mau sorob ya terserah, ya aku tidak. Sorob nahu, sorob itu kata, nahu itu kalimat. Kata itu lebih dulu ada sebelum kalimat. Jadi kalau mau mengatakan nahu sorob seperti yang sekarang begitu familiar di pondok-pondok pesantren itu, ya salah. Salah. Yang benar itu sorob nahu bukan nahu sorob. Karena adanya nahu itu dari sorob, bukan sorob dari nahu. Jadi sorob itu ilmu kata, nahu itu ilmu kalimat gitu loh, ya. Kalau Arabiyunnya ya nahu sorob, Gus harus paham beserta ilmu alatnya. Nah, ini juga terlalu banyak macam ini. Orang itu jangan ditakut-takuti, biar aja belajar dia. Ya, aku paling nggak suka kalau ada orang nakut-nakuti, belajar Al-Quran harus ini harus itu. Pokoknya biarin, kasih kebebasan, dia mau belajar aja, kita udah seneng kok. Nanti kalau salah kan dia tanya. Ini feodalisme seperti ini aku lawan. Aku habis-habisan kalau ngelawan feodalisme pendidikan. Siapapun aku lawan. Ya, baik di kampus, di pondok pesantren, di mana, enggak. Dalam pendidikan tuh tidak ada boleh feodalisme, seolah-olah dia punya hak. Nanti itu seperti konsep nanti itu. Kalau sudah masuk ke feodalisme pendidikan, konsep yang disebut dalam kajian Alkitab itu hermeneutik. Hermeneutik itu berasal dari kata Hermes, dewa, yang dia mengklaim dia itu orang yang dikuasakan oleh dewa, ya, si Hermes ini untuk menafsirkan apa maunya dewa. Makanya terus kajian-kajian tafsir Alkitab ini disebut hermeneutik. Gitu loh ya. Kejahatan-kejahatan feodal seperti ini kalau dibiarkan seperti itu. Jadi orang itu biar aja mau ngaji. Nanti kalau salah kan dibenerin sambil jalan, kan ada learning by doing itu. Seperti kita ini kan learning by doing ini. Cari waktu mana yang paling tepat, satu hari berapa kajian, berapa video yang kita unggah, itu learning by doing. Jadi nggak usah main atur-atur gitu. Banyak peraturan tambah bikin pusing nanti. Ya, jadi nggak usah ngatur-ngatur harus paham ini, paham itu, nggak. Sudah belajar aja. Nanti kalau salah baru dia tanya, kita tunjukkan gitu. Karena aku melalui proses itu. Kalau harus punya belajar alat ini itu nanti yang punya alat aja yang bisa belajar. Ya, enggak. Aku nggak setuju itu. Kalau kamu setuju ya silahkan, nggak ada masalah ya. Dan masalah apa ini? Maha suci itu aku sudah jelaskan kemarin ya. Kalau kamu masih tetap seperti itu, monggo silahkan. Kalau aku tidak, dia nggak connect dengan kalimatnya. Tapi kenapa dia menggunakan maha suci? Karena Mas RB ini masih terjerat oleh pemahaman lama. Jadi dia seperti yang dibayangkan secara mainstream itu. Dia belum bisa menerima second opinion yang aku tawarkan. Maka dia menggunakan maha suci itu dimaksudkan dari fitnahan, keji, ketidakpercayaan, ejekan para kafir atas peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang ngimina? Ya, siapa yang mitnah Isra Mi'raj itu siapa? Ketidakpercayaan itu siapa? Yang ngejek siapa? Itu kan cerita yang perlu kita koreksi juga. Karena dia menganggap bahwa Isra Mi'raj itu, nanti aku jelaskan juga ya, itu seperti yang mainstream pahami. Padahal enggak. Nanti aku bagi dua. Bagaimana menurut pemahaman mainstream, bagaimana menurut pemahaman yang aku tawarkan. Yang menurut pemahaman mainstream, Isra Mi'raj itu tidak bisa dimasteri. Tapi kalau menurut pemahamanku, Isra Mi'raj itu bukan hanya bisa dimasteri, harus dimasteri. Kamu tahu nggak bahasa dimasteri itu apa gitu? Ya, mujizat itu nggak bisa dimasteri, gitu loh ya. Oke, nanti kalau sampai ke sana nanti kita bahas itu Mas RB. Tapi tetap aku memberikan apresiasi apapun pendapatmu ya tentang nahu, tentang sorob, tentang ilmu alat, tentang maha suci, monggo tidak ada masalah ya. Dan aku tidak pernah memaksakan kepada viewerku untuk menerima pemikiran-pemikiran yang aku tawarkan, tidak. Oke,
Monggo Mas, dilanjut. Tolong nanti kalau mau komen lagi kasih tahu ya alamatnya di mana. Mas JH, setelah tamat Isra Mi'rajnya langsung Habil Kobil ya Gus. Rusia versus Ukraina nggak perlu dikaji, nggak terlalu berfaedah soalnya. Ini gawat juga Mas JH ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas JH, aku nanti jadi serba salah loh, karena pertarungan antara Rusia dan Ukraina itu sudah direquest lama ya, akhirnya tertunda karena ada yang minta ini dulu diselesaikan gitu, akhirnya aku jalankan. Dan untuk sekedar tahu aja, ini ada file tentang India. Ya, bagaimana saudara-saudara kita yang diperlakukan sangat-sangat biadab di India sana. Dan sampai itu sudah syuting dan sampai sekarang belum terunggah. Dan nanti kalau aku unggah, itu dia sudah nggak update lagi. Itu juga termasuk yang ini yang Rusia ini, apakah nanti dia akan menjadi tidak update? Ya, ini jadi tentang teroris India yang membantai saudara-saudara Islam kita, itu videonya sudah jadi, dia tinggal unggah saja. Tapi kalau aku unggah nanti dia menjadi kanibal terhadap yang tajuk ini. Seperti yang aku pernah katakan, coba sih kita trial error, kita coba satu hari itu 2 video ya. Ternyata kan nggak optimal, karena seperti pengakuan dan teman-teman kita itu menjadi tidak fokus, menjadi kanibal dia, powernya menjadi terpisah menjadi 2. Dan teman-teman merasa kerepotan untuk ngikuti. Makanya tadi akhirnya aku begini aja berpikir. Tadi aku mulai bagaimana kalau mampir ngombe itu tetap aja ada jadi 2 video kalau memang ada waktu, tetapi dalam waktu yang tidak boleh lebih dari setengah jam. Dan kita upayakan 15 menit. Tadi 17 menit lah ya. Jadi meleset 2 menit tadi ya. Ini juga masih trial error gitu ya. Jadi gitu Mas, nanti kalau misalkan Rusia vs Ukraina sudah tidak out of date ya, karena kan kita tidak tahu ini ujungnya gimana dan masih rame ya, kita lihat aja di depan. Tapi yang jelas itu sudah di request Mas, jadi aku agak repot juga. Aku sementara nggak bisa nanggapi lah ya. Itu aja dulu tanggapanku. Apakah nanti kita kaji atau enggak gitu ya, tentang Habil dan Hobil. Insya Allah kita bahas Mas G. Untuk Mas JH atau Nun. Untuk Mbak A ini di Surabaya. Assalamualaikum, mantap. Oke. Waalaikumsalam dan salam untuk keluarga di Surabaya Mbak. Ini juga Mbak kita satu ini senior ini. Si gelis AM kumaha damang pawartosna, ini Bogor ini ya. Ini soleha kita HM naik langit yang biru atau yang bagaimana? Ada kemungkinan langit dalam kisah Isra Mi'raj bukanlah langit secara fisik, karena fenomena yang diceritakan Nabi bukan fenomena fisik. Langit ataupun Sidratul Muntaha dalam kisah Isra Mi'raj adalah alam gaib yang tidak bisa dideteksi. Bla 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 bla. Isra Mi'raj adalah perjalanan keluar dimensi dan waktu. Tentang caranya Iptek tidak bisa menjelaskan. Dan juga tidak perlu heran kalau gambaran keadaan langit mungkin sedikit agak beda. Hal demikian karena langit sebenarnya suatu gambaran ideologis, bukan bentuk kaku yang menatap dari waktu ke waktu. Oke, Mbak AM, matur nuwun, terima kasih, atur nuhun sadayana atas komennya. Tetapi sekali lagi harus aku sampaikan bahwa Anda masih terkungkung oleh pemikiran mainstream. Padahal tadi teman sudah ada yang sedikit mengerti ya, dia bilang bagaimana tadi? Alhamdulillah titik terangnya semakin jelas ya. Enggak. Makanya aku bilang nanti beda antara yang aku suguhkan. Yang aku suguhkan itu bukan tidak bisa dimasteri, harus kita masteri. Jadi kita harus Isra dan kita harus Mi'raj. Gitu loh. Bukan hanya Kanjeng Nabi saja yang bisa Isra Mi'raj. Kita itu bukan bisa tapi harus. Kita kan harus meniru Kanjeng Nabi. Karena dimensi yang ini kan bukan dimensi yang tidak empiris ini. Ini kan empiris ini. Persiapan, hijab, perjalanan, Isra, membangun masjid. Ini empiris ini. Tapi masalahnya kamu masih dalam pemahaman
Yang lama masih terkungkung ya, perlu proses. Nah, mungkin perlu beberapa episode lagi, berapa seri lagi kamu jadi paham. Tapi kalaupun kamu masih berpegang teguh pada pemahaman lama, ya, bayangan lama, ya tidak apa-apa, silahkan saja. Ya, makanya kan kemarin di awal aku sudah bilang kepada temanku yang dokter fisika itu, seharusnya jenengan itu tanya dulu kepada orang yang ngerti, ustadz, kiai, ulama, apakah benar Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Seperti tadi aku bilang kan, aku tidak paham semua bahasa Al-Quran. Tidak ngerti, tapi pada titik tertentu aku harus cari tahu. Misalkan tentang lailatan dan lailan itu bedanya apa. Karena dipahami, seperti yang pernah aku jelaskan kemarin, itu satu malam, jadi mukjizat sekali itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit dalam waktu 12 jam. Apa benar begitu? Terus karena itu dianggap benar, orang-orang saintis coba mengadakan sebuah penelitian seandainya itu bisa diterima secara analisa akademis yang itu cenderungnya ke fisika, maka diterapkanlah tentang kecepatan cahaya, tentang perubahan dimensi, ruang dan waktu tetek bengek. Padahal nggak begitu. Ini nggak perlu pendekatan fisika modern, nggak perlu. Perjalanan Kanjeng Nabi, persiapan hijrah sampai perjalanan Isra-nya sampai membangun Masjid Kuba itu empiris. Dia tidak transenden, dia imanen. Ini bisa kita lakukan dan kita harus melakukan ini, gitu loh. Makanya ketika sebuah konteks dipahami secara beda, maka akan direspon secara beda juga. Karena konteks Isra Mi'raj dipahami sesuatu yang di luar nalar, yang sesuatu mujizat, maka dia tidak berusaha melakukan Isra dan Mi'raj. Beda kalau pemahaman yang aku sampaikan, ini empiris. Kita tidak hanya bisa, kita harus Isra dan kita harus Mi'raj. Beda kan? Oke, itu untuk karena terjebak seperti tadi itu loh ya, derita terjemahan. Lailan dan lailatan itu beda. Suatu malam itu berbeda dengan semalam. Ya, itu berbeda. Ya. Kalau satu malam atau semalam itu ya 12 jam itu. Tapi kalau pada suatu malam, ya bisa beberapa malam. Tapi malam hari. Gitu. Tapi aku ingatkan lagi, malam itu bisa berarti memang benar-benar malam. Bisa berarti juga siang disebut malam, artinya apa? Itu perjalanan rahasia. Karena kan Nabi kan harus berputar jauh. Kan Aqsa jauh, berputar jauh untuk menghindari bajingan-bajingan Arab itu. Itu. Ya. Oke. Ini Gerah itu sudah berkali-kali kasih waktu. Berapa lama nih? Sudah 52 ya, belum masuk ke konteksnya. Macam mana boleh Gus bahas Al-Quran kalau tak pandai bahasa Arab? Quran itu bahasa Arab tinggi. Yang nggak macam mana ya kita harus belajar. Ini dari Mas OH ya, nggak tahu dari mana Mas OH, mungkin bisa ditulis. Jadi belajar itu Mas, makanya aku bilang tadi aku nggak suka ada feodalisme pendidikan. Biar orang-orang itu suka belajar dengan Al-Quran, biar Al-Quran itu menjadi kesehariannya. Nanti kalau salah kan dia tanya gitu. Jadi kuncinya ya belajar, ya Iqra Mas. Kita kan sudah dikasih petunjuk, Iqra, ya, enggak Iqra. Gitu. Mas CK Juos Komandan, Juos Komandan. Nggih, matur nuwun Mas CK. Juos Komandan, seperti militer aja ya. Mas SG ini juga sama-sama sendiri. Menyimak setelah tayang 9 menit, oke. Mas DS D, alhamdulillah hadir nyimak. Nggih, matur nuwun Mas DS. Mas CC dari Borneo pastinya hadirlah. Terima kasih matur nuwun Mas yang ada di Borneo, semoga damai selalu, alamnya bisa dikembalikan pulih, bisa terjaga, tidak terjadi pengrusakan alam. Ya memang itu sih perlu kebijakan dari kekuasaan ya. Kita kalau melihat bagaimana tambang-tambang di sana itu kan sangat berdampak dengan lingkungan yang ada di sana. Sebetulnya itu yang harus kita bicarakan. Kalau soal
Jin buang anak, sudahlah kita anggap slip tang aja. Kita, toh itu juga bahasa perumpamaan, nggak terlalu nggak gini loh. Jangan kita kalau orang Jawa bilang rebut balung tanpa isi. Sesuatu yang tidak masalah dimasalahkan, tapi sesuatu yang masalah tidak dimasalahkan. Kalau kita jalan-jalan ke Borneo, lihat sekarang bagaimana kondisi hutannya. Bagaimana pertambangan-pertambangan itu kan tanah itu digali gitu. Seharusnya itu yang perlu kita ekspos dan sama-sama kita perjuangkan. Karena apa? Kita ini semua bersaudara. Ya. Meskipun kita di Jawa, kita harus memikirkan saudara kita yang di Kalimantan. Kita tidak mau ekosistem yang Kalimantan itu menjadi rusak parah seperti itu. Itu sepertinya yang harus kita perjuangkan, bukan yang hanya karena orang selip tang atau ya. Tapi repot kalau sudah dibumbu-bumbui politik itu jadi repot itu loh. Makanya sudahlah kita berpikir akademis saja. Ya. Oke, Mas C yang ada di Borneo, semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu dan Borneo menjadi kembali hijau. Ya. Kemudian untuk Mas HS, wah, ini tentang itu hadis palsu yang menyatakan Nabi naik ke langit ketujuh untuk tawar-menawar mengenai sholat 50 kali menjadi 5. Hati-hati, banyak hadis palsu yang beredar di tengah-tengah umat muslim dan menjadi bahan olok-olokan pihak non-muslim. Salah satunya Isra Mi'raj, naik ke langit, turun ketemu nabi-nabi, minta saran bla 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 mengenai sholat. Perintah sholat ada wahyu dalam Al-Quran dari berbagai surat. Subhanallah, engkau maha aktif berpikir. Bukan engkau maha aktif. Ini slip tang ini. Engkau aktif berpikir ya. Subhanallah, kepada Allah yang maha aktif berpikir ya. Bukan bergerak maksudnya ya. Maksudnya tidak bagaimana ya menerjemah? Subhanallah itu tidak pasif gitu loh. Aktif gitu maksudku ya. Memang ini kalau salah penerimaan bisa jadi masalah juga ini ya. Dan Mas kita HS ini sudah aktif memikirkan secara tepat. Hadis itu harus hati-hati. Hadis itu Muslim loh hadis ini, tapi aku tolak. Ya. Aku tolak dengan argumentasi yang kemarin telah aku sampaikan. Nanti jadi bahan olok-olokan. Dan yang memberi advice itu siapa? Kanjeng Nabi Musa. Ya, aku tolak. Meskipun itu Muslim aku tolak. Ya. Matur nuwun atas advice-nya Mas HS ya, yang selalu aktif ya. Yang selalu aktif. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an itu hadis ya. Oke. Sampai mana tadi? Mas RB sudah, ini sudah mau adzan ini ya. Aku harus cepat-cepat. Mas RB buka kamus bahasa Arab Gus biar pas memaknainya. Oke, boleh juga. Mana kamus bahasa Arab deh, Bapak kasih tahu. Itu kamus Bapak yang di bawah itu ya. Kita harus hati-hati di mana bahasa Arab dan di mana bahasa Arabian. Bahasa Arab itu bahasa budaya, bahasa Arabian itu bahasa firman. Ini kamusnya ya. Ini hanya alat bantu. Ini dibikin oleh Pak Ahmad Warson Munawir ya, dikasih nama Al Munawir ya. Dan ini dibikin ini sebetulnya terjemahan dari Al Munjid. Al Munjid itu orang Lebanon kalau nggak salah, dan itu bukan Yahudi atau Nasrani, aku lupa ya. Artinya bukan Islam ya. Ini kamus. Tapi hati-hati, Al-Qur'an tidak tunduk dengan kamus. Ya. Al-Quran tidak tunduk dengan kamus, tetapi kamus bisa digunakan sebagai tools, sebagai alat bantu saja. Ya, karena sebelum ada kamus ini Al-Qurannya kan sudah ada. Itu untuk Mas RB. Ini leh. Mas OH harap Gus belajar bahasa Arab terdahulu. Sampean itu nyocot aja goblok weh. Untuk apa aku belajar bahasa Arab? Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Arab. Kalau aku belajar bahasa Arab, cukup aku ikut aja TKW, TKI ya. TKW itu atau TKI yang mau dikirim ke Arab, itu belajar bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Arab. Dia bahasa firman, bukan bahasa budaya. Kamu nyuruh orang, kamu sendiri goblok. Kamu yang belajar, ya, supaya pinter. Jangan suruh-suruh orang belajar, kamu sendiri goblok gitu kok.
Kamu belajar bahasa Arab sana. Kalau kamu mau menjadi TKW, menjadi TKI itu belajar bahasa Arab. Nanti kamu hidup dalam lingkungan Arab-Arab. Itu bahasa budaya. Kalau kita mau belajar Al-Quran itu bahasa Arabian. Al-Quran tidak satu pun mengatakan dia Aroban. Al-Quran mengatakan Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. Tidak pernah Al-Quran Aroban. Ya, jadi goblokmu itu hilangi. Kamu belajar sana. Kalau aku tegas-tegas saja. Ya, kamu suka di sini, nggak suka pergi, nggak ada masalah. Ya. Berikutnya RW Rembang selalu hadir, oke. Pak DL ini dari Aceh, derita terjemahan, terus parkir logika. Betul Pak DL, ditunggu kopi gayonya. Ya. Mas SK ya, ini bisa, yaps, ini bisa karena itu juga biasa tentang Palestina cuma udah tercampur-campur. Aku kurang ngerti maksudnya ya. Mas D hadir Gus, terima kasih. Mbak II kalau ingat naik karpet Aladin Gus. Ya itu jadinya ya begitu karena dongeng-dongeng aja yang diterima. Jadi kita sekarang berusaha bagaimana memahami Al-Qur'an itu dengan membersihkannya dari dongeng-dongeng ya. Al-Quran yang murni, pemahaman Al-Quran itu seperti apa. Kalau akhirnya dongeng-dongeng aja yang masuk, ya akhirnya seperti Aladin naik karpet itu. Ya. Mas M99, oke, terima kasih ya, terima kasih. Cukup, aku kira itu dulu ya. Dan aku memberikan sebuah apa namanya, sebuah apa ya, sebuah guiding ya untuk nanti seri kelima pelajari ini ya. Ini aku hapus karena kita tidak cukup waktu untuk membahas tentang tinjauan Alkitabnya ya. Kemarin kan tinjauan sejarahnya, maka aku sarankan kalian besok kalian persiapkan dulu baca ini Quran surat Al-A'raf ya, surat 17 surat 1 ya. Kemudian Quran surat Al-Anfal ya, surat 8 ayatnya 26. Kemudian lagi surat Al-Anfal 8 ayatnya 30 ya. Kemudian surat At-Tariq ya, surat At-Tariq ya, suratnya nomor 86, ini ayatnya 15 16 ya. Kemudian surat Ali Imran ya, suratnya 3 ayatnya nomor 54 ya. Ini yang kalian baca dulu, besok aku tinggal menjelaskan dan aku akan memberikan sebuah bekal dulu ya. Jadi gini, berkali-kali aku bilang tolong ditonton, tolong dipahami itu video tentang 3 tak terpisahkan, tuh videonya sudah ada. Ya, kita tadi menyinggung masalah India dan ini videonya sudah jadi tapi belum sempat juga aku unggah. Dan sekarang beritanya sudah relatif dingin dan semoga memang di sana juga benar-benar dingin. Bukan berarti di sana saudara kita Muslim dihabisi tapi beritanya ditahan nggak keluar supaya dunia nggak tahu, ya janganlah ya. Semoga kembali baik. Kenapa terjadi? Kita mulai di Uighur. Ya, di sini kan bermasalah di sini bahwa saudara-saudara Islam kita dibantai. Mengapa terjadi masalah di Rohingya? Kenapa terjadi masalah sekarang di India?
Ini kamu harus tahu. Uighur, Rohingya, India. Kenapa? Karena kita tidak menguasai nih. Ada Al-Quran. Aku ulangi lagi. Al-Quran ini tidak berguna kalau tidak ada manusia yang mau menggunakan. Maka perlu Al-Insan. Al-Insan ini juga nggak berguna kalau tidak ada Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Al-Insan itu harus padu. Ada Al-Quran dan ada manusia yang mau berquran. Ada manusia, ada Qurannya. Kalau manusia saja, Al-Qurannya nggak ada, apa jadi pedoman hidupnya? Ya, jadi ini Al-Quran dan Al-Insan. Ini mau berquran, orangnya ini mau mengaktualisasikan Quran dalam setiap kehidupannya. Dia perlu Al-Ikhwan, Al-Akhwan. Inilah yang aku bilang kemarin, teritorial. Teritorialnya harus dikuasai. Kenapa terjadi pembantaian umat Islam yang ada di Uighur? Karena kita, umat Islam saudara kita, dia tidak berkuasa atas teritorialnya. Di bawah otoritas Cina yang komunis. Mengapa di Rohingya begitu? Karena teritorial itu kan tidak dikuasai, tapi dikuasai oleh negara apa tuh? Myanmar. Ya, begitu juga yang ada di India sekarang. Bahkan ya, yang ada di Cina, yang ada di India, juga yang ada di India sekarang ini, yang ada di Myanmar ini, yang di India ini justru belak-belakan itu atas rekomendasi sebuah partai. Jadi ketika politik main mata itu berbahaya. Karena kita tidak menguasai teritorial. Paham kalian? Kalau Islam mayoritas, dia melindungi yang minoritas. Tapi kalau Islam yang minoritas, habis kita diselesaikan. Mayoritas baik segi jumlah, mayoritas baik segi kekuasaan, ya. Kan aku sudah katakan bagaimana ketika Islam menguasai mayoritas secara kekuasaan di Spanyol, itu semua merasakan kedamaian. Tapi setelah tidak berkuasa, sebaliknya. Nah, peristiwa Isra, kenapa harus Isra? Ini harus kamu bawa ke sana. Karena apa? Bumi Mekah saat itu tidak dalam kontrol kekuasaan Islam. Itu loh. Jadi bukan yang sesuatu spektakuler terus dia tidak. Itu empiris. Isra Mi'raj itu empiris. Kamu tahu nggak artinya empiris itu? Ya. Empiris itu bisa dimasteri. Empiris itu kamu masak air setelah 100 derajat itu mendidih. Maka aku pun bisa memasteri itu menjadi empiris bagiku. Aku masak air 100 derajat itu mendidih air. Siapapun yang memanaskan air 100 derajat itu mendidih. Itu empiris namanya. Isra Mi'raj ini empiris. Bahkan kita bukan tidak bisa, kita harus melakukannya. Supaya ya'lu wala yu'la. Gitu loh. Maka sekali lagi, belajar bahasa Arabian, bukan bahasa Arab loh ya. Itu orang goblok aja yang bilang bahasa Arab. Bahasa Arabian itu menjadi penting supaya kita paham tentang Al-Quran. Apakah aku sudah paham benar Arabian? Ya enggak juga sih. Aku masih minta bantuan teman-temanku yang aku anggap berkompetensi untuk memberikan data pada aku, seperti tentang lailan dan lailatan itu beda memahaminya, beda penafsirannya sudah gitu. Makanya ada derita terjemahan kemarin akhirnya muncul. Dan jangan sampai kita menjadi korban derita terjemahan. Itu setidaknya yang bisa aku sampaikan untuk yang keempat ini. Semoga besok kita bisa masuk ke sini. Ya. Oke, terima kasih. Ini asar ya, segala jamaah sholat asar ya. Dan untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang terutama yang laki-laki, jangan lupa sholat berjamaah. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.